Hari ini kita mau bahas tentang basah-basahan. Penasaran nggak? Mimpi basah terjadi saat anak bermimpi tentang hal-hal seksual atau tentang suatu hal yang meningkatkan hasratnya. Misalnya kalau dia mulai tertarik dengan lawan jenisnya. Nah, pada anak laki-laki, mimpi basah biasanya akan disertai dengan keluarnya air mani atau sperma yang tidak disengaja saat sedang tidur. Oke, topik seperti menstruasi pada anak perempuan dan mimpi basah pada anak laki-laki seperti yang sekarang ini akan kita bahas, memang tidak mudah untuk dibahas. Hal ini bisa jadi karena mungkin orang tua bingung untuk menjelaskan kepada anaknya, atau yang lebih sering terjadi, anaknya sendiri merasa malu dan takut untuk berbicara kepada orang tuanya mengenai hal ini. Padahal ya, sebenarnya pendidikan seksual itu merupakan salah satu pendidikan yang penting bagi perkembangan anak. Dan orang tua merupakan suatu sumber informasi utama bagi anak. Oke, sebelum langsung terjun membahas tentang mimpi basah, ada baiknya pembahasan dibuka dengan membahas mengenai pubertas dulu ya. Orang tua bisa membuka pembahasan dari pubertas dengan memberitahukan kepada anak bahwa seiring bertambahnya usia, akan terdapat perubahan-perubahan pada tubuhnya. Misalnya nih, suaranya semakin dalam, tumbuh rambut di area ketiak dan kemaluan. Nah, setelah dia mulai masuk ke topiknya itu, bisa dibahas mengenai perubahan pada kelaminnya sendiri juga. Pada anak laki-laki utamanya, orang tua dapat menjelaskan mengenai ereksi. Dan bahwa ereksi itu sendiri merupakan hal yang wajar dan dapat terjadi sewaktu-waktu tanpa yang dia bisa kendalikan mungkin. Dan waktu-waktu ini mungkin acak ya, bisa saat pagi, saat malam hari. Oke, setelah anak mulai paham apa yang dia alami tentang pubertasnya, orang tua bisa pelan-pelan mulai masuk mengenai topik mimpi basah ini. Jelaskan kepada anak bahwa mimpi basah itu merupakan hal yang natural dan normal untuk dialami. Dan pada saat mimpi basah itu terjadi, dapat dibarengi dengan keluarnya cairan yang tampak putih dan lengket, berbeda dengan air seni ataupun urin. Beritahukan juga kepada anak, misalnya nih, sudah terjadi mimpi basahnya. Dia nggak perlu takut ataupun cemas, ya. Tinggal bilang aja, dan ajari untuk segera membersihkan area kemaluan atau mungkin mandi aja sekalian setelah itu. Jika sebelumnya anak belum pernah mengalami mimpi basah, atau mungkin baru sekali ini baru saat inilah dia benar-benar bisa ngomong sama orang tuanya kalau dia sudah pernah mengalami mimpi basah, sebagai orang tua, sebaiknya beritahukan kepada anak bahwa ini hal yang natural. Dan agar di masa depan nanti, jangan segan untuk memberitahukan ataupun bertanya kepada orang tuanya. Pubertas dan mimpi basah adalah hal yang alami yang akan dilalui oleh semua orang. Anak tidak perlu takut ataupun cemas pada saat melalui prosesnya. Dan semoga orang tua dapat menjelaskan dengan baik kepada anaknya. Oke, Sobat iCare sendiri gimana? Bagaimana dulu mimpi basahnya? Dibawa diam-diam aja atau mungkin cerita sama orang tuanya? Boleh dong sharing sama kita. Jangan lupa sharing yang versi sensornya ya. Sekian video hari ini, terima kasih atas waktunya. Jangan lupa kunjungi website iCare dan follow sosial media kami. Sampai jumpa!